Hadirin sekalian, ya, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan masalah studi kontrastif sistem bilangan yang terdapat di dalam 3 bahasa yang secara genetis berhubungan, yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Bali. Ketiga bahasa ini termasuk ke dalam bahasa rumpun Austronesia. Ada banyak perbedaan, ya, kalau kita lihat di dalam ketiga bahasa ini. Salah satu di antaranya adalah sistem kata bilangan yang ada di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Bali. Dalam hal ini, ya, kalau kita membandingkan ketiga bahasa ini, khususnya dalam hal kata bilangan, maka ya ada berbagai aspek perbedaan, ya, yang dapat kita amati. Ya. Aspek-aspek perbedaan itu bersangkutan dengan beberapa hal. Satu, ya, berhubungan dengan penggunaan ligatur eng. Yang kedua, berhubungan dengan kata-kata bilangan yang beraturan atau yang disebut dengan irregular numbers, ya. Lalu yang ketiga, ya, berkaitan dengan generic classifiers, ya, classifier generik, ya, yang ada di dalam bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Jawa, ya. Lalu yang keempat berkaitan dengan kuantitatif non-phrase atau frase nomina kuantitatif. Lalu yang kelima, yang terakhir, itu berkaitan dengan polite forms, ya, yang menunjuk bilangan. Jadi polite forms itu adalah kata-kata halus, ya, kata-kata yang mempunyai tingkat kesopanan yang ada di dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali, tetapi tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ya, berhubungan dengan ligatur eng, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kita bisa menyebut kata bilangan itu secara mudah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 10, 20, 30, dan sebagainya. Tetapi kalau dalam bahasa, ya, Jawa atau dalam bahasa Bali, maka, ya, di dalam mengungkapkan frase, ya, orang harus menggunakan ligatur eng. Misalnya 20, ya, tidak bisa secara langsung dikatakan menjadi 20, ya, 30, ya. Lalu dalam bahasa Bali, ya, 2 dasa, 3 dasa, tetapi harus memakai ligatur eng, terutama kalau kata-kata bilangan itu berakhir dengan vokal, ya. Misalnya 20, ya, 30, tidak bisa 30, tapi 30, 40, ya. Ya, kalau 50, 60 lain lagi itu, ya, itu berhubungan dengan irregular numbers, ya. Nah, di dalam irregular numbers, ya, bahasa Indonesia tidak punya irregular numbers, tapi dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali itu banyak irregular numbers. Misalnya kata 21 itu tidak bisa 21, tetapi harus selikur, ya, rolikur, ya. Lalu kata 25 tidak boleh dikatakan 25, tapi selawi, ya. Lalu 35, ya, itu sasur, ya. Yang 50 seket, 60 swida, ya. Nah, kalau dalam hal 75 bahasa Jawa masih tetap sama, ya, 75, ya, 75, ya. Tetapi dalam bahasa Bali tidak, ya. Itu ada kata-kata lain, ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu selikur, selawe, ya, 4 sasur, 40, 5 seket, dan sebagainya itu tidak teratur, ya. Demikian juga di dalam bahasa Bali banyak kata-kata yang tidak teratur, ya. Selikur, selai, ya, pesasur, setimahan, ya, setimahan, ya, itu 45, seket itu 50, ya.
6 dase telung benang ya. Telung benang itu 75. Nah, dalam hal ini mungkin itu berhubungan secara diakronis dengan hal-hal ya bagaimana orang-orang dulu itu menghitung bilangannya, mengikat bilangannya, ya, menyukat bilangannya, ya. Mungkin kalau orang Jawa itu pakai selawi itu dulu karena bilangannya itu diikat dengan benang. Lawi itu adalah benang, ya. Ya, selawi sungute gangsir itu artinya tidak sungut gangsir itu 25, ya, tetapi selawi itu seperti benang, ya. Seperti benang, sungutnya gangsir, ya. Yang gangsir itu semacam binatang yang mirip dengan jangkrik dan sebagainya, ya. Selikur, kalau bahasa Bali selikur 21, ya. Selai, pesasur, ya, setiman, ya. Ya, lalu ada kata sata, ya. Saya tidak tahu ini dari sata itu dari mana, tak itu apa itu, ya. Tapi samas ada, ya. Itu 1 mas itu 400 dan 2 mas itu 800 karena dari 2 mas, samas itu 1 mas, ya. Nah, itu dari diikat dengan mas, ya. Ya, itu bilangan irregular, ya. Ya, bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia kalau kita lihat perbandingannya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Bali itu berbeda. Bahasa Indonesia memiliki 3 kata penyukat umum, yakni orang, ya, buah dan ekor, ya. Ya, orang untuk menyukat orang, ya. Buah untuk menyukat benda-benda umum, ekor untuk menyukat binatang, ya. Jadi misalnya ada kata 3 orang siswa, ya, 3 orang dosen, ya, 2 ekor ayam, ya, 3 buah kursi. Nah, itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, ya. 3 ekor kera diterjemahkan dalam bahasa Jawa, telung buntut munyuk, tidak ada, ya. Telung buntut munyuk, ya, telung wong dosen, tidak ada, ya. Nah, bahasa Jawa tidak punya, ya. Kalau mengatakan 3 orang dosen, ya dosen telu, ya. Dalam bahasa Bali juga dosen telu, ya. Ya, 3 ekor ayam, pitik telu. Bahasa Bali siap telu atau siap telu. Ya, jadi sangat berbeda. Nah, ini akan berdampak pada, ya, pembentukan frase, ya, frase nomina kuantitatif, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada 3 ekor kera, ya, 3 ekor ayam, ya, ya. Nah, 3 orang dosen. Nah, itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali sejajar, ya, tapi harus berbeda, ya. 3 orang dosen itu diungkapkan menjadi dosen telu dalam bahasa Bali, ya, dosen telu, ya. 3 ekor kera, ya, munyuk telu, ya. Dalam bahasa Bali bojong telu, bojong tetelu dan sebagainya, ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi dalam hal frase nomina kuantitatif, ya. Nah, akhirnya perbedaan yang bersangkutan dengan bilangan ini, ya, bahasa daerah itu biasanya mempunyai bahasa tingkatan, ya. Ya, halus, kasar dan sebagainya. Bahasa Indonesia tidak. Oleh karena itulah salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional, karena bahasa ini lebih dianggap lebih demokratis daripada bahasa Jawa dan bahasa Bali. Ya, dalam bahasa Bali ada, ya, semua bilangan itu ada kata halusnya, ya. Bahasa Jawa 1, ya. Ya, 1 siji setunggal, ya, kalih 3 sekawan gangsal, ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 halusnya apa? Tidak ada, ya. Dalam bahasa Bali ada, ya, 1 siki, ya, 2 kalih, ya. Jadi, ya, itu perbedaan yang lain, ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, karena bahasa orang Indonesia, ya, cenderung menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa daerah atau bahasa yang lain, ya. Nah, maka, ya, bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa Bali itu, ya, semakin lama terdesak oleh pemakaian bahasa Indonesia, sehingga
khususnya orang Bali itu tidak bisa ya menggunakan kata bilangan seenaknya atau seleluasa dia menggunakan kata bilangan seperti menggunakan bahasa Indonesia. Orang Bali sangat sulit misalnya ya. Itu 800 itu bahasa Balinya apa? Saya kira enggak bisa ya. Kutus 100 enggak ada ya. Ya, dan banyak kata bilangan yang tidak bisa diungkapkan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, maka ya ada berbagai perbedaan ya, di antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya, khususnya Bali dan Jawa, walaupun ketiga bahasa itu termasuk ke dalam satu rumpun yang sama ya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya bicarakan pada kesempatan hari ini kepada peserta Kongres Nasional Linguistik Indonesia. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekian, terima kasih.